Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 6 amalan yang bantu selamatkan dari pertanyaan di alam kubur. Simak videonya baik-baik agar tidak salah paham. Dan jangan lupa minta dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe serta aktifin loncengnya. Terima kasih. Sahabat muslim yang beriman. Ketika orang meninggal dunia, ia akan berada di alam yang menjadi penghubung antara dunia dan akhirat, yakni alam barzah. Pada saat inilah, manusia tersebut akan mulai mempertanggungjawabkan perbuatannya saat hidup di dunia. Dalam Islam, kita mempercayai adanya malaikat munkar dan nakir, di mana tugas mereka menanyai ruh atau orang yang telah meninggal dunia di alam kubur. Orang yang bisa menjawab pertanyaan dari kedua malaikat tersebut akan diberikan kelapangan di alam kubur sampai nanti datangnya hari kiamat. Sedangkan orang yang tidak bisa menjawab, mereka akan mendapatkan siksaan di alam kubur. Setiap manusia akan selesai dengan urusannya di dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditentukan surga atau neraka untuknya, disebutkan manusia mesti menjawab lebih dulu pertanyaan malaikat munkar dan nakir di alam kubur seputar ketaatan dan keimanannya selama di dunia. Datangnya malaikat di alam kubur pun sesuai dengan amalan manusia semasa hidup. Jika manusia termasuk dalam golongan penuh dosa, malaikat akan datang dengan kemarahan. Namun, jika manusia memiliki iman tinggi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat pun turut bersuka cita. Tentu semua umat muslim ingin mendapat perlindungan setelah meninggal. Untuk itu, berikut beberapa amalan yang dapat membantu menyelamatkan manusia dari siksaan pertanyaan di alam kubur. Yang kesatu adalah, banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk hanya menyembah dan mengingat kepadanya. Salah satu caranya dengan memperbanyak membaca tasbih atau berzikir, baik usai salat maupun saat dalam melakukan aktivitas lainnya. Selain sebagai wujud keimanan dan mengesahkan Sang Pencipta, umat muslim ketika di alam kubur pun akan mendapat pertanyaan pertama yakni Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Bila semasa hidup, seseorang sering berzikir dengan sepenuh hati mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, niscaya akan mendapat kelapangan dan dimudahkan menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua adalah menjaga salat 5 waktu. Pertanyaan selanjutnya, Madinuka, apa agamamu? Hanya golongan umat muslim yang tidak pernah meninggalkan salat 5 waktulah yang dapat menjawab dengan tepat. Hal tersebut lantaran sholat merupakan salah satu rukun Islam, menjadi sarana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta serta mengingat Ka'bah sebagai kiblatnya. Dikutip dari kitab Hidayatul Murid oleh Syekh Ibrahim Al-Lakani. Orang yang suka menyendiri dalam rangka meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi keriuhan dunia, ialah orang yang terhindar dari pertanyaan di alam kubur. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan umatnya untuk selalu menjaga kelengkapan sholat. Sebab, sholat menjadi penolong atas pertanyaan aina kiblatuka, di mana kiblatmu, serta amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Amalan yang ketiga adalah sering bersalawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan di alam kubur selanjutnya, yakni Man Nabiuka, siapa nabimu? Umat muslim yang sering bersalawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya dapat dengan mudah menjawabnya. Sebagaimana diwahyukan dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat bersalawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Al-Ahzab ayat 56. Dengan rutin bersalawat, nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan selalu terpatri di hati dan benak, yang akan menjadi penolong kelak di alam kubur. Amalan yang keempat adalah, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk hidup umat muslim akan menjadi penolong di akhirat kelak. Dengan catatan, gemar mempelajari dan mengamalkannya. Karena di alam kubur, malaikat munkar dan nakir pun akan mengajukan pertanyaan, "Ma kitab buka, apa kitabmu?" Diriwayatkan Bazzar dalam kitab La'ali Masnunah, ketika mukmin yang meninggal mulai dikafani, datang seseorang dalam wujud tampan dan berdiri di antara dada dan kain kafan. Lalu, orang tersebut berkata kepada mukmin di alam kubur, "Aku adalah Al-Quran yang kadang kamu baca dengan suara keras dan kadang lirih."
Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan malaikat ini kamu tidak akan mengalami kesulitan. Untuk itu, dekat dengan Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim. Selain agar terhindar dari mara bahaya, juga didekatkan dengan kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah, jangan lewatkan sholat dan dirikanlah sholat sunnah. Terhadap pertanyaan kelima, yakni inna kiblatuka, di mana kiblatmu? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban sholat, tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan jawaban, Ka'bah kiblatku, karena orang yang senantiasa melaksanakan kewajiban sholat, akan menghadap ke arah Ka'bah sebanyak 5 kali sehari. Jika ditambah dengan sholat-sholat sunnah, tentu frekuensinya lebih tinggi lagi. Kebiasaan setiap hari menghadap kiblat berupa Ka'bah ini tentu akan memudahkan menjawab pertanyaan kelima di atas. Apalagi di dalam niat sholat terdapat kata, kiblat, yang maksudnya adalah Ka'bah. Contohnya seperti kita berniat sebelum sholat. Aku berniat melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah menjaga tali silaturahmi dengan sesama umat muslim. Pertanyaan terakhir yang diajukan malaikat Munkar dan Nakir adalah tentang, men ihwanuka, siapa saudaramu? Sebagaimana hadis riwayat dari Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah tali persaudaraan, tunaikanlah salat di malam hari ketika manusia terlelap. Maka niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis tersebut dimaksudkan agar semasa hidup sesama umat muslim mesti menjaga tali silaturahmi, saling menolong saat dalam kesulitan, dan menjauhkan diri dari perbuatan menggunjing. Karena sesama umat muslim ialah saudara, tiada perbedaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala selain ketakwaan terhadapnya. Dengan begitu, niscaya akan mudah melalui pertanyaan satu ini di alam kubur. Itulah beberapa amalan yang akan membantu menyelamatkan umat muslim dari pertanyaan di alam kubur. Selagi masih ada waktu dan diberi kesehatan, yuk jangan malas untuk melaksanakannya perlahan secara rutin. Tentu dibarengi dengan amalan-amalan lain seperti sedekah, dan berbakti kepada orang tua juga, supaya kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Amin ya Robbal Alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah-salah kata atau salah penulisan dan salah dalam penyampaiannya mohon dimaklumi. Semoga videonya bermanfaat bagi yang menontonnya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, biar tidak ketinggalan sama video kisah-kisah yang menarik lainnya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.